Jumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mistis yang pernah saya alami, yaitu pada waktu saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta di IKJ. Itu saya masih semester pertama, ya. Terus kemudian di semester pertama itu saya menerima surat. Surat itu bertuliskan N.I.P.A. gitu. Terus alamatnya itu di mana saya lupa. Terus kemudian di Bandung gitu. Bandung, terus di belakangnya itu ada angka berapa ya, 3 angka atau 4 angka gitu. Yang pertama itu 3 angka, 4 angka. Terus begitu saya buka, intinya itu sebutlah itu Nita gitu kan. Intinya itu Nita meminta maaf kalau namanya juga jelas gitu, kepada Teguh Santoso gitu kan, terus alamat ke kampus. Terus kemudian di dalam juga Mas Teguh, saya minta maaf karena bukan berarti saya tidak suka sama Mas Teguh, tapi sepertinya orang tuanya lebih suka sama RZ gitu kan, sama RZ. Terus karena dia suka memberikan apa-apa sama orang tuanya gitu kan. Nah, saya memang bukan orang kaya. Saya sekolah SMA aja waktu itu, di SMA 2 saya naik sepeda dari rumah sampai, dari Pekalongan Timur sampai Pekalongan Utara itu saya naik sepeda tiap hari seperti itu. Dan waktu itu saya hanya selama naik sepeda itu yang bonceng saya juga cuma tetangga saya. Memang ada perempuan gitu, namanya Mei gitu kan, tetangga saya. Dia selalu bonceng saya karena sekolahnya bareng, terus kita tetanggaan, ya sudah saya boncengin gitu, berangkat sama dia, pulang sama dia gitu. Dan di SMA saya tidak ada yang namanya Nita gitu. Kakak kelas saya maupun adik kelas saya itu nggak ada yang namanya Nita. Di komunitas teater selama SMA juga tidak ada yang namanya Nita gitu. Nah, intinya di situ dia minta maaf karena mungkin Mas Teguh kecewa gitu kan, karena ketulusan dan kebaikan Mas Teguh itu tidak bisa berlanjut gitu, sekalipun kita masih bisa berteman gitu. Nah, terus di situ intinya dia memberitahu kalau kemanapun kamu pindah kos atau pindah alamat, tolong dikasih tahu gitu kan. Nah, oke. Akhirnya saya sampai kos itu kan, saya kos di Haji Jiung kalau nggak salah ya, Haji Jiung di Kalipasir ya, itu di gang-gang sempit gitu. Nah, di situ saya berkirim surat kembali. Itu tahun 92 ya, tahun 92 saya berkirim surat kembali, membalas surat itu karena ada alamatnya. Saya kirim, saya bilang kalau oh nggak apa-apa, intinya saya nggak apa-apa gitu, saya tahu kok gitu, mungkin kamu juga lebih suka dia, keluarga kamu lebih suka dia, saya juga senang kalau kamu sudah senang dengan pilihanmu dan pilihan keluargamu gitu kan. Semoga baik-baik dan bahagia, jangan ngucapin kayak gitu kan. Nah, setelah itu saya memberikan alamat kos saya yang di gang-gang sempit itu ya, kalau nggak salah Haji Cium atau Haji apa gitu kan. Saya kasih alamat, RT RW-nya lengkap segala macam, saya kirim kembali. Nah, kemudian dia juga membalas ke alamat kos saya itu. Tapi yang saya heran itu kertas maupun tulisan intinya surat itu hampir sama gitu. Hampir sama, seperti pengulangan. Saya waktu itu tidak terlalu mengumpulkan surat gitu ya. Jadi udah waktu itu saya pikir sudah saya balas, terus saya ada alamat saya pikir ya udah masalah selesai gitu.
Nah, yang surat berikutnya itu tulisannya Nonita gitu, Nonita. Terus ada yang terakhir itu Bandung, terus ada angka-angka gitu kan. Nah, angkanya itu bertambah, pokoknya setiap ngirim itu dia nambah, ada angkanya lagi. Nah, saya pikir dia sudah ada pilihan, dia sudah punya pacar gitu kan, udahlah saya nggak mau balas lagi gitu kan, saya nggak mau balas lagi. Nah, waktu itu teman-teman saya karena kos di situ cukup jauh, sehingga cuma sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian gitu, saya diajak teman-teman, yuk kita pindah aja yang dekat kampus gitu kan, supaya jalan kakinya lebih dekat gitu kan, orang makan juga kalau mau makan nggak keluar jauh. Itu di jalan raya Kalipasir, nomor 52 kalau nggak salah, itu Bang Cie itu. Saya cukup lama di situ. Nah, saya tidak balas, saya tidak kasih alamat itu, tapi dia tahu, ngirim surat lagi gitu, tulisannya juga masih tetap yang berikutnya Nona Ita gitu. Nah, Nona Ita nomor digit terakhirnya itu nambah lagi 1 angka gitu kan. Dalam suratnya kertasnya sama, tulisannya sama, intinya juga sama. Terus saya mikirnya, ini paling teman saya nih, teman teater atau teman apa nih ngerjain saya nih gitu. Udahlah, saya nggak mau ambil pusing gitu kan, saya cuekin aja. Waktu itu kan belum ada handphone ya, saya 92 tuh, kalaupun ada yang punya handphone itu yang sudah senior saya yang sudah jadi sutradara gitu kan. Nah, kemudian waktu ada senior saya membuat praktek untuk bikin film ujian kelulusan di Fakultas Film dan Televisi IKJ itu, saya diajak nginep di apartemennya. Tapi ini apartemennya tuh bukan apartemen yang mewah atau yang hebat gitu kan, ini apartemen yang mangkrak, jadi punya pemerintahan, terus kemudian sudah tidak terurus, tidak ada ini, yang spooky banget gitu. Maksudnya apartemen ini sebenarnya kalau itu terawat itu bagus, tapi karena tidak terawat, tidak ada penghuninya gitu kan, cuma apartemen itu dihuni oleh saudara-saudaranya. Jadi kayak teman saya ini punya pamannya punya apartemen di situ, terus kemudian disuruh nempatin. Secara dalamnya sih dibanding kos-kosan itu lebih oke ya tempatnya, tapi di luarnya itu serem banget gitu, spooky banget gitu. Nah, waktu saya bantuin ujian teman saya ini, senior saya ya, ujian senior saya ini dari merancang bagaimana membuat film, urutannya apa, saya ikut bantuin. Terus kemudian teman saya ini mau ke Cirebon, mau balik ke Cirebon gitu, dibilang ada saudaranya nyebut gitu, tengah malam nyebut. Nah, oke lah, dia mau pulang dulu katanya. Nah, karena pulang kan terus saya sendirian. Pagi-pagi itu jam 6 gitu ya, saya mau siap-siap berangkat kampus, kok ada surat diselipin di situ gitu jam 6 pagi. Terus saya lihat ya dari Nona Ita itu, dan yang terakhir itu kode telepon Bandung ya, 022, terus teleponnya berapa gitu kan. Terus kemudian saya coba mengumpulkan uang, karena waktu itu sebagai perantauan, anak kos gitu, anak rantau, saya mesti berhemat gitu kan. Terus kemudian saya menyisihkan uang untuk bisa ke wartel untuk menelpon nomor telepon itu. Kemudian saya telepon gitu kan, saya tanyakan gitu, yang terima ibu apa benar ini alamat, saya sebutkan alamat itu, saya lupa alamatnya itu di daerah mana, pokoknya Bandung gitu ya. Ini terus kemudian apakah ada anak kos namanya Nona Ita yang kos di situ gitu. Nah,
ibunya itu bilang, lah memang dulu ada deh, tapi sudah nggak kos di sini gitu. Lah sudah lama bu. Jadi apa namanya, di bulan keempat setelah dia pulang, kan waktu itu dia pamitnya cuma pulang, kata ibu kosnya. Dia pamitnya waktu itu katanya cuma pulang, terus kemudian 4 bulan kemudian kalau nggak salah itu keluarganya datang mau mengambilin barang-barangnya. Keluarganya datang mau ngambilin barang-barangnya dan mohon maaf kalau selama ini mungkin Ita meninggalkan barang-barangnya di kos dan belum bayar kos. Terus keluarganya itu bilang, kekurangan kosnya berapa? Kata ibu kosnya, udah nggak usah, itu namanya Itanya juga ini, itu juga barang-barangnya itu udah saya keluarin, saya taruh di gudang, kata ibunya, ambil aja gitu. Sama keluarga ambilnya, sama apa namanya, ibu kosnya itu diambilin barang-barangnya Ita itu, terus diberikan sama saudaranya, katanya ibu kosnya gitu. Terus kemudian ibu kosnya bilang, emang kenapa kok nggak ada kabar? Biasanya Ita itu baik, selalu nelpon ke ibu kalau ada apa-apa gitu. Ya bu, mohon maaf itu karena Ita sudah meninggal. Saya bilang langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya gitu, keluarganya bilang gitu, katanya sudah meninggal. Ya ibu sendiri nggak tahu, kata ibu kosnya itu kan. Oh ya udah bu, makasih bu. Lah emang adik dari mana? Saya dari Pekalongan juga, cuma saya tinggal di Jakarta. Terus dalam 3-4 bulan ini saya selalu dapat surat dari Ita bu gitu. Masa gitu, kata ibunya gitu. Orang keluarganya kesini bilang ini kok apa namanya sudah meninggal gitu. Itu di bulan keempat setelah dia tidak ngambil barang itu, tidak telepon, dia ngambil barang gitu kan. Jadi akhirnya bisa barang-barangnya itu, kata ibu kosnya, dikumpulin di kardus terus kemudian ditaruh di gudang gitu. Iya bu itu ya, itu surat pertama di bulan ini, kedua di setiap bulan sekali ngirim surat bu ya. Oh gitu tuh. Wah ibu ya nggak tahu ya, mungkin baru nyampe kali ya gitu. Karena memang tempat ibu kosnya bukan di kota, di agak pelosok deh gitu. Oh gitu ya bu. Oh ya bisa jadi bu ya, terlambat. Sudah bu, terima kasih informasinya gitu kan. Terus kemudian setelah menutup telepon di wartel itu, saya yang tercenung, kok aneh sih orang meninggal. Terus Ita, seingat saya punya adik kelas namanya Ita gitu kan. Saya punya adik kelas namanya Ita. Terus tapi kita hanya temenan gitu, sekalipun ya saya naksir sih gitu. Tapi saya waktu itu kan orang yang paling nggak pede gitu, maksudnya saya tahu saya cuma naik sepeda, terus hobi saya teater, hobi saya nonton gitu. Kadang daripada datang ke cewek malam minggu, kalau ada film bagus saya lebih baik nonton film di bioskop gitu daripada datang ngobrol berlama-lama sama perempuan gitu kan. Nah saya juga heran gitu, maksudnya kalau yang dimaksud Ita di kelas saya itu nggak mungkin banget gitu, nggak mungkin banget. Karena setahu saya, kalau saya pernah datang ke sana juga tidak ada laki-laki yang bawa mobil atau bawa motor bagus atau apa, enggak gitu. Saya sekali ke sana terus kemudian nggak ada yang seperti yang diceritakan gitu. Artinya kalaupun dibilang saya suka sama Ita itu karena saya hanya berani menunjukkan, tapi saya tidak berani mengungkapkan, namanya masih cinta monyet kali ya. Saya nggak mengungkapkan, dan saya lebih apa, individualis seperti itu, kayaknya seperti itu. Saya lebih suka bermain teater daripada waktunya saya pakai untuk ngapel segala macam. Selain saya juga tidak mahir dalam masalah perempuan, sehingga akhirnya
saya nggak mungkin kalau Ita gitu kan, Eh, nggak mungkin kalau Ita, saya dalam hati saya begitu. Nah, saya kan kalau pulang ke Pekalongan juga hanya setiap lebaran sih, mau lebaran saya pulang gitu kan. Jadi nggak mungkin saya ngecek ke teman-teman, waktu itu juga belum ada Facebook, belum ada handphone gitu. Nah, di tahun berapa itu baru ada pager gitu kan. Nah, akhirnya saya penasaran suatu saat, saya mau coba lihat rumahnya Ita gitu kan, kalau saya pulang gitu. Nah, saya waktu lebaran saya pulang, saya datang ke rumahnya situ, ternyata rumahnya sudah dijual gitu. Ita adik kelas saya itu sudah pindah gitu. Terus saya tanya teman-temannya, teman-teman adik kelasnya juga, kok Ita belum meninggal gitu. Kita kuliah di Semarang di farmasi gitu. Nah, suatu saat setelah lebaran itu saya coba cari informasi pindahnya kemana, terus farmasinya itu di mana, di Semarang gitu. Kemudian saya sempat mencarinya, ingin menanyakan apakah itu surat dari dia atau enggak gitu kan. Nah, terus kemudian ada informasi lagi bahwa ada yang namanya Ita gitu. Ada yang namanya Ita di SMA 2 itu, adik, berarti kalau Ita yang itu kan adik kelas 1 tahun. Nah, katanya ada lagi Ita yang adik kelas yang berarti beda 2 tahun gitu. Waktu saya kelas 3, dia kelas 1, katanya gitu. Ada gue di sini, rumahnya di sana di Pekalongan Selatan gitu. Terus saya coba cari gitu, mumpung masih lebaran, saya coba cari terus pas sampai sana itu saya hanya lihat ada puing-puing rumah kayak habis kebakar itu. Terus saya tanya, Pak, bener Pak, apa ini ada yang namanya Ita di sini gitu? Katanya iya ada gitu. Ya kebakaran deh gitu, kebakaran dan nggak ada yang selamat gitu, meninggal semua gitu. Nah, terus kapan Pak? Ya sudah lama, sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Ini aja sama keluarganya, rumahnya katanya mau dijual gitu, tanahnya mau dijual karena penghuninya waktu itu kebakarannya luar biasa deh. Oh gitu. Kok saya nggak dengar kabar Pak ya kebakarannya gimana? Iya gitu. Saya nanyanya juga itu udah nanya nggak habis pikir gitu, jadi nanyanya yang kok nggak ada kabar Pak ya, kayak gitu tuh. Saya kayak udah nggak, orangnya udah meninggal kebakaran gitu. Terus kemudian ibu kos itu bilang waktu itu ada saudaranya ngambil barang-barangnya Ita gitu. Terus Ita siapa gitu, apakah Ita yang memang rumahnya kebakaran itu, atau kos ya. Saya sampai saat ini nih, dari tahun 1992 sampai sekarang, saya belum menemukan jawabannya Ita siapa itu. Nah, waktu itu beberapa tahun kemudian itu setelah eranya ada Facebook, tapi bukan seperti Facebook sekarang. Saya coba menanyakan Ita itu kan, Ita dia bilang, iya kan kamu tahu kan. Terus dia bilang sahabatnya dia kan ngasih tahu kamu kalau aku kuliah di farmasi di Semarang, aku nggak di Bandung gitu. Terus saya tanya, emang di kelas kita ada yang namanya Ita gitu? Nggak tahu, kata dia gitu. Oh gitu, emang kenapa sih? Ya, kamu ada Ita yang lain ya, kata dia gitu. Ada Ita yang lain nih, malah diketahui sama dia. Terus enggak gitu. Akhirnya saya cerita sama dia, gini saya terima surat, intinya gini, dia minta maaf gini, terus suratnya sama, tulisannya sama, intinya sama gitu. Cuma yang surat keempat terakhir itu saya nggak ngasih alamat apartemen kuno itu, saya tidak ngasih alamat saya, dan saya pindah-pindah itu bukan karena saya menghindar surat itu, bukan gitu, karena kebetulan kan diajak membantu teman saya yang mau ujian. Terus akhirnya
saya diajak nginep di sana. Sebagai anak rantau kan kita mikirnya lumayan, selain kalau kos saya ada kos gitu, saya waktu itu lagi kos juga di Kali Pasir, cuma lumayan kan bisa ikut makan ya. Kalau kita bantu-bantu sendiri, ikut makan, dapat rokok gitu. Nah akhirnya begitu saya ceritain, ya siapa Gus, sumpah saya nggak nulis surat itu gitu, kata dia gitu. Kan kamu tahu sendiri saya kuliah di farmasi di Semarang gitu. Memang iya, saya waktu itu sempat ngecek kalau kita saya datang ke Semarang, saya bilang saya ingin ketemu kamu. Saya cuma ingin memastikan, nggak tahu kalau Itanya merasa kok Teguh sampai nyari Ita ke Semarang gitu, nungguin. Begitu saya sudah tahu, oh dia ada di sana, ya sudah gitu, berarti bukan Ita ini gitu dong, karena kan itu di Bandung gitu kan. Jadi akhirnya sampai sekarang nih surat itu dari siapa saya tidak tahu ya. Ya itu saja sih gitu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya juga bingung sih ini hikmahnya apa. Terus mungkin ada beberapa gelintir orang juga pernah mengalami pengalaman seperti saya, terus mungkin menemukan jalan keluarnya atau apa, tapi kalau saya ini saya benar-benar nggak tahu gitu apa dibalik semua ini gitu. Terus kemudian saya juga nggak pernah pacaran selama SMA. Saya suka sama perempuan itu waktu itu sudah kelas 3, sudah mau lulus, kemudian begitu jadian saya diterima di IKJ. Saya harus merantau ke IKJ, kita jarang komunikasi gitu kan. Sehingga akhirnya bubar gitu, cuma jalan beberapa minggu gitu kan, sudah kenal keluarganya. Terus kemudian ya gitu, saya diputusin karena saya jarang komunikasi. Ya sebagai anak sebagai anak rantau gitu kan, sebagai anak rantau kadang untuk nelpon juga mesti berhemat, untuk ini juga mesti berhemat, jadi ya itu lost komunikasi. Akhirnya begitu saya pulang lebaran, saya dikasih surat putus sama dia gitu. Nah itu saja. Jadi kelas 1, 2 sampai 3 itu saya nggak ada pacaran gitu. Jadi siapakah Ita itu gitu? Sama sekali saya nggak ngerti gitu. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Artinya kadang kita mengalami sesuatu yang aneh sekalipun itu real gitu. Hal aneh, mistis, misterius seperti itu bukan karena ada penampakan atau ada sesuatu yang apa, tapi itu saya real, saya terima surat itu real gitu. Tapi begitu itu nggak kok sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu meninggal, padahal surat itu berlangsung bulan 1, 2, 3 sampai bulan ke-4. Untuk suratnya sama, alamatnya sama. Nggak ada yang bisa menjawab kali ya. Mungkin saya nggak bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak pengalaman misterius saya. Semoga menjadi pengayaan batin ya. Entah salahnya apa, saya juga tidak tahu. Entah dosa apa, mungkin saya punya kesalahan-kesalahan apa, padahal di surat waktu saya balas juga saya juga minta maaf juga kalau ada kesalahan sama kamu, barangkali ada yang membuat di hati kamu tidak berkenan, saya mohon maaf gitu kan. Jadi siapapun itu, saya tidak ada maksud buruk. Saya juga sudah mengungkapkan saya legowo, saya ikhlas kalau dia memilih yang lain, dan saya juga turut bahagia atas dikasih tahunya melalui surat itu. Dan kalaupun ini bukan misterius ya, sekalipun ini ada, saya turut mendoakan semoga diterima di surga, semoga baik-baik saja, dan bisa tenang di alam sana. Terima kasih.